Kembali diserang oleh netizen Indonesia, sosial media Bahrain banjir komentar dari netizen Indo. Bahrain kembali ngadu ke Papa AFC, usulkan agar segera putuskan venue netral lawan Indonesia tahun depan. Mengaku takjub dengan perkembangan signifikan timnas Indonesia, hingga rasa tak percayanya jika nanti Indonesia benar-benar berada di Piala Dunia. Ronald Koeman, itu akan jadi berita besar di mana-mana. Komentar mengejutkan pemain Australia, peringatkan agar berhati-hati melawan Indonesia tahun depan, dan maksimalkan laga kandang. Harry Soutar, ini bisa mengancam, kita bisa saja gagal langsung ke Piala Dunia. Timnas Bahrain nampaknya merasa tidak nyaman dengan serangan netizen Indonesia, yang kini kembali menyerang akun media sosial mereka di Instagram. Hal itu memang terlihat beberapa waktu belakangan ini, dengan kembali ramainya netizen Indonesia yang terlihat silaturahmi di akun Instagram resmi mereka. Hal itu dilandaskan karena, beberapa waktu lalu Bahrain memang sempat berseteru dengan Indonesia. Imbas dari keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf saat pertandingan Bahrain versus Indonesia Oktober lalu, membuat netizen Indonesia semakin berapi-api. Selepas itu, Bahrain bahkan sempat juga mengirimkan surat resmi ke AFC, bahwa mereka merasa keberatan dan ketakutan dengan intimidasi netizen Indonesia di media sosial, sehingga mereka berniat untuk mengajukan pemindahan venue ke tempat netral. Alih-alih mendapat asesmen dari FIFA, bahkan pihak FIFA saat itu dikabarkan menolak pengajuan Bahrain, dan tetap menyarankan agar pertandingan tetap diselenggarakan di Jakarta. Akhir-akhir ini, salah satu media mereka kembali membuat geger publik Indonesia, yang mana media tersebut mengklaim, bahwa saat ini AFC sedang mengkaji serius pengajuan Bahrain untuk pemindahan venue pertandingan. Dalam tulisannya disebutkan bahwa FIFA dan AFC bahkan sama sekali belum memberikan asesmen terhadap venue antara Indonesia versus Bahrain Maret mendatang, sehingga mereka masih menunggu keputusan tersebut. Selain itu, pertandingan bulan Maret menurut mereka baru lawan Jepang yang akan fix dilaksanakan di Jepang, sedangkan melawan Indonesia masih tanda tanya. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC. Bahrain akan bertanding melawan Jepang, kemudian melawan Indonesia di kandang lawan, tulis laporan GDN Online. Dengan pernyataan tersebut, jelas membuktikan bahwa Bahrain memang sangat ketar-ketir menghadapi Indonesia di Jakarta. Bahkan mereka masih sangat berharap, kalau FIFA dan AFC bisa mengabulkan permintaan mereka untuk bermain di venue netral. Sedangkan laporan berita Bahrain itu pun, nampaknya itulah pemicu netizen kembali memberikan serangan komentar kepada Bahrain. Netizen Indonesia ramai-ramai memberikan komentar tentang AFC Mafia, guling-guling FC, sampai ke hal-hal lainnya. Urusan kita belum berakhir ya Mafia, tulis akun Heri Santosa Melodi Real. Semua yang diajarkan tidak ada gunanya di lapangan. Pada akhirnya hanya diving dan belas kasihan wasit yang jadi strategi andalan, tulis akun Gumilar 231.285. Apa kabarmu Ibrahim Lulfala? Kami tunggu di Indonesia, urusan kita belum selesai, tulis akun Malikang Malik. Setelah mendengar dan membaca serangan netizen Indonesia kembali ke sosial media mereka, Bahrain nampaknya kembali merasa tidak aman. Hingga mereka dikabarkan akan kembali melaporkan kepada AFC, bahwa netizen Indonesia lagi-lagi memberikan ancaman. Hal ini jelas kembali jadi bumerang bagi timnas, jika saja nanti pengaduan Bahrain benar-benar dikabulkan oleh FIFA dan AFC, karena sampai saat ini memang belum ada keputusan resmi yang diberikan oleh FIFA dan AFC tentang status pertandingan itu nanti. Federasi Bahrain pun mengatakan, agar masyarakat Indonesia stop memberikan serangan kepada mereka. Tidak hanya serangan di media sosial berupa komentar mengancam, tapi sampai saat ini serangan cyber juga kerap kali masih mengancam keamanan informasi penting mereka. Kami memberikan himbauan kepada seluruh supporter dan penduduk Indonesia, yang sampai saat ini tetap memberikan komentar negatif di setiap sosial media kami. Mulailah berikan kedamaian di dunia ini adalah sepak bola, olahraga yang indah, dan ayolah berbenah, ucap salah satu anggota Federasi Bahrain FA. Mengaku takjub dengan perkembangan signifikan timnas Indonesia,
Hingga rasa tak percayanya jika nanti Indonesia benar-benar berada di Piala Dunia, Ronald Koeman, itu akan jadi berita besar di mana-mana. Perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini memang tidak lepas dengan beberapa tambahan pemain diaspora yang bergabung. Itu memang tidak bisa dibantah lagi, karena dengan penambahan sekitar 15 pemain berdarah Indonesia di skuad timnas, memang sukses mengangkat level permainan Indonesia bahkan juga mental pemain lokal lainnya. Tentu kita berpikir, andai saja tidak ada pemain diaspora saat ini di timnas Indonesia, apakah timnas akan berada sejauh ini di round 3? Tentu tidak. Saya tidak yakin. Apalagi kalau pemainnya adalah full lokal dari Liga 1 Indonesia. Tentu itu sangat-sangat akan mustahil. Pemain diaspora kita memang baru saja bergabung, tapi beberapa dari mereka adalah pemain pilar di klubnya dan bahkan berstatus sebagai pemain grade A. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Mees Hilgers, Tom Haye, Kelvin Verdong, adalah pemain potensial Indonesia saat ini yang punya kualitas di atas rata-rata. Ditambah lagi nanti akan bergabungnya oleh Romeni, tentu akan membuat skuad ini lebih mengerikan. Tak heran memang, warga di Belanda juga sempat membicarakan tentang Indonesia, dan program pencarian pemain keturunan berdarah Indonesia Belanda di sana. Mereka mengatakan, kalau Indonesia sangat berambisi untuk tampil di Piala Dunia 2026, sehingga terus-menerus mencari pemain yang potensial, untuk bisa diajak bergabung bersama timnas Indonesia. Bahkan sang pelatih Belanda Ronald Koeman juga heran. Ini Indonesia sangat enak sekali main comot-comot para pemain mereka. Tapi memang tanpa kita sadari, kalau infonya saat ini, PSSI selalu berkoordinasi dengan pihak KNVB Belanda, sebelum melakukan proses naturalisasi dengan pemain mereka. Ronald Koeman mengatakan, kalau kesempatan Indonesia saat ini berada di Piala Dunia cukup besar. Apalagi penambahan kuota peserta Piala Dunia yang semakin banyak, membuat masing-masing benua mendapatkan jatah. Dari Asia sendiri ada 8 tambah 1 tim yang bisa lolos ke Piala Dunia, 1 tim dari babak playoff antar konfederasi nanti setelah round 5. Ini mungkin berlebihan, tapi kesempatan mereka berada di sana terbilang sangat besar. Saat ini, jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk berjuang, ucap Koeman. Tentu, itu akan jadi berita besar di mana-mana, jika akhirnya mereka berhasil berada di sana. Saya pun tidak bisa membayangkan itu nanti. Mereka akan berhasil dengan program gila mereka, dan akan ada pesta besar di negara mereka, tutupnya. Komentar mengejutkan pemain Australia, peringatkan agar berhati-hati melawan Indonesia tahun depan, dan maksimalkan laga kandang. Harry Soutar, ini bisa mengancam, kita bisa saja gagal langsung ke Piala Dunia. Timnas Australia nampaknya cukup mewanti-wanti pertemuan melawan Indonesia bulan Maret mendatang. Karena bukan apa, tentu laga ini akan jadi laga yang sangat super penting. Melihat posisi di tabel klasemen saat ini, 1 kemenangan akan membuat tim merangkak naik ke atas. Begitu juga dengan kekalahan, akan membuat 1 tim terpeleset bahkan ke peringkat dasar. Indonesia sendiri memang akan bertandang ke Australia terlebih dahulu Maret mendatang, sebelum akhirnya menjamu Bahrain di GBK H-5 Lebaran. Jika melihat kekuatan tim dan pertemuan sebelumnya, memang pertandingan ini masih 50-50. Kesempatan untuk kedua tim saling mengalahkan juga masih cukup lebar. Apalagi Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Arab Saudi kemarin. Selain itu, pada Maret mendatang diprediksi akan ada tambahan beberapa pemain lagi yang bergabung. Salah satunya yang sudah pasti adalah striker oleh Romeni, dan menanti kejutan lainnya beberapa waktu dekat. Pertemuan melawan Indonesia tidak hanya jadi kecemasan bagi supporter dan warga Australia sendiri, bahkan sang pemain pun tetap waspada. Salah satu pemain yang melontarkan komentar tentang jelang laga melawan Indonesia Maret tahun depan adalah Harry Soutar. Pemain berpostur jangkung dengan tinggi 2 meter itu tidak segan mengatakan, kalau Indonesia bisa saja menggagalkan mereka berada di Piala Dunia langsung dari round 3 ini. Melihat tren dan kekuatan timnas Indonesia saat ini, praktis menurutnya laga nanti melawan Indonesia akan jadi laga super ketat dan penting. Dirinya menyebut, jika saja seri atau kalah lawan Indonesia, jatah langsung ke Piala Dunia dari round 3 semakin tertutup.
Yaitu akan jadi laga berat. Seperti laga yang wajib kami menangkan. Tidak ada cerita imbang ataupun kalah. Indonesia saat ini sudah jadi ancaman besar bagi kami, ucap Heri Soutar. Mereka bisa saja menggagalkan rencana kami berada di putaran final lewat round 3 ini. Poin di sini sangat tipis, dan satu kemenangan akan membuat peta klasmen berubah jauh, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.